Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun wa mazmumatun. Ada bid'ah yang mahmudah atau lebih populer dengan bid'ah hasanah, dan ada bid'ah yang mazmumah atau bid'ah dhalalah. Apa bawabitnya? Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun. Kalau perbuatan itu tidak pernah dilakukan Nabi, tapi dia masih sesuai dengan sunnah, maka perbuatan itu disebut dengan bid'ah mahmudah hasanah. Wa ma khalafaha, kalau perbuatan itu bertentangan dengan sunnah, fahuwa mazmumun, maka dia tercela atau bid'ah dhalalah. Kullu ma sidra anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul qur'anil karim min qaulin aw fa'lin aw taqririn mimma yaslu ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Nah, jadi setiap segala sesuatu yang bersumber langsung dari nabi selain Quran ini, baik itu ucapan sunnah, perbuatan sunnah, ketetapan sunnah, dan sah menjadi dalil untuk hukum syara. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Para ulama itu mengatakan begini, bid'ah itu adalah perkara baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu bid'ah dhalalah, dan yang sesat pasti masuk neraka. Kita sepakat bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Cuman pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang ada sekarang yang tidak ada zaman Rasul pasti jeleknya? Tentu akal sehat akan berkata belum tentu jelek, belum tentu baik. Lihat bid'ahnya itu kayak apa, itu namanya ras otaknya sehat. Bid'ahnya kayak apa? Nah, kalau bid'ahnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, tentu saja itu bid'ah dhalalah. Ciri aliran sesat yang kedua menurut MUI, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Cintai sunnah, itulah jalan surga. Cintai sunnah, karena itulah harga iman kita kepada Allah. Karena itu yang akan menjadikan iman kita kepada Allah diterima secara sempurna ketika ngikutin sunnah. Jadi pentingnya dalam kehidupan seseorang yang beriman, ketika dia belajar dari penyesalan orang ketika sudah berkalang tanah, jangan sampai ya hidupmu jauh dari tuntunan sunnah. Karena sesungguhnya bukan Allah yang butuh kamu untuk mengamalkan sunnah, kamu yang butuh sunnah supaya kamu benar kedudukannya di hadapan Allah. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Maka kemudian kalau ada orang ketika dia sudah mengerti tentang sunnah, kok sampai meninggalkan sunnah, berarti punya kemiripan sifatnya dengan orang Yahudi. Diberikan oleh Allah sunnah yang sempurna mengatur dalam kehidupan kita, tapi ngorek-ngorek yang bukan sunnah. Dan itu yang akan menjadi penyesalan ketika kita berkalang tanah. Coba kalau kami dulunya itu ngikutin Rasul, jangan remehkan sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang sejelek-jelek perbuatan yang mempunyai akibat masuk neraka, yaitu Nabi mengatakan sejelek-jelek perbuatan adalah hal yang baru. Setiap yang baru adalah sesat. Setiap sesat di neraka. Ini adalah hadis tentang bid'ah. Menambah-nambah amalan-amalan yang menyelisihi sunnah Rasul. Kita sepakat bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Cuman pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang ada sekarang yang tidak ada zaman Rasul pasti jeleknya?
tentu akal sehat akan berkata belum tentu jelek, belum tentu baik. Lihat bid'ahnya itu kayak apa, itu namanya ras otaknya sehat. Bid'ahnya kayak apa? Nah, kalau bid'ahnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, tentu saja itu bid'ah dolalah. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dalalah, semua yang bid'ah itu sesat umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Al-i'tiraf bil haqq afdal min at-tamadhi bil batil. Mengakui kebenaran lebih mulia berbandingkan mempertahankan diri dalam kebatilan. Kadang-kadang orang mempertahankan pendapatnya yang batil karena malu. Dia nampak hujahnya orang lain lebih kuat, tapi karena dia takut dipermalukan, aku profesor. Nah, contohnya, aku. Kalau mengaku salah, nanti orang tak hormat kepadaku. Dalam demikian, pendapat yang batil dipertahankan. Maka hal ini adalah satu kekeliruan. Mengakui kebenaran lebih utama, lebih mulia berbandingkan mempertahankan perkara yang batil. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kaum muslimin telah sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena perkataan yang lainnya. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, barang siapa menolak hadis Nabi SAW, maka dia telah berada dalam jurang kebinasaan. Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, sunnah petunjuk Nabi SAW adalah perahu atau kapal Nabi Nuh. Siapa saja yang menaikinya melaksanakan petunjuk Nabi pasti akan selamat, sedangkan yang menyelisihinya pasti akan tenggelam. Dari dunia Nabi sudah wanti-wanti, sudah ingatkan dari Nabi hidup, yang amalan tidak sesuai dengan sunnahku ditolak oleh Allah. Allah akan tolak amalan yang tidak sesuai dengan sunnahku. Maka kecintaan kita kepada saudara kita, ketika kita melihat ada amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, kita arahkan kepada sunnah agar diterima Allah. Apakah ini namanya kebencian atau kasih sayang? Silahkan jawab.